Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang dahsyatnya berzikir. Sebelum kita lanjutkan, apakah sebenarnya teman-teman tahu bahwa berzikir itu apa? Ya, berzikir ialah mengingat, mengucapkan dari seorang manusia, setiap manusia yang berusaha untuk mengingat dan juga mengucapkan kalimat-kalimat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, berzikir ini sebenarnya ada banyak tipe-tipenya, yaitu seperti istighfar, bersolawat, bertasbih, dan juga tahlil. Seperti yang tercantum di salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahu dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, bahwa salah satu perintah Allah ialah berzikir. Dan juga istimewanya berzikir ini ialah salah satu ibadah yang benar-benar disebutkan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercantum tidak hanya dalam satu surat dan juga tidak hanya satu ayat, tapi banyak surat juga banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah manusia untuk berzikir kepada Allah. Lalu sebenarnya apa manfaat zikir itu sendiri? Di sini saya akan membagikan beberapa manfaat yang didapatkan ketika kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu manfaat dari salah satu ahli di bidang kesehatan, yaitu Dr. Francis dari Duke University, bahwa beliau menemukan bahwa ketika seseorang berzikir itu akan mengurangi rasa nyeri terhadap penyakit artritis rematik. Dan ini sudah dilakukan kepada 35 partisipan, yang mana hasilnya itu sangat mengejutkan bahwa tadi berzikir ini dapat mengurangi penyakit tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari Journal of Chronic Disease tahun 1972, bahwa berzikir itu dapat menurunkan resiko kematian pada penderita jantung koroner, dan juga dapat memperpanjang usia seseorang penderita HIV atau AIDS ini. Maka Masya Allah sekali ya teman-teman, bahwa dahsyatnya kekuatan zikir ini. Lalu selanjutnya itu ialah dengan berzikir kita dapat menenangkan jiwa kita, bahwa ketika kita sedang merasa galau, merasa sedih, sedang merasa tidak enak gitu, karena kan kita kadang merasakan beberapa perasaan yang tidak mengenakan. Nah, ketika kita sedang berzikir, kita merasakan perasaan tidak baik itu, lalu kita berzikir, maka insya Allah Allah akan menenangkan jiwa kita, yaitu dengan tadi berzikir salah satunya seperti misalnya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ketika kita merasa ketakutan telah melakukan sesuatu atau sebagainya. Lalu dengan berzikir juga insya Allah itu akan mendatangkan rezeki. Rezeki yang seperti apa? Banyak teman-teman, seperti rezekinya kita dalam keadaan sehat, rezeki didatangkan secara material, dan juga sebagainya. Jadi ketika misalkan kita merasa ingin, contohnya merasa diberi kesehatan, sedang merasa tidak enak, kita berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gitu, dengan juga menyebut tadi misalnya bertasbih atau beristighfar, insya Allah Allah akan mengangkat penyakit kita. Juga secara tidak langsung dengan berzikir kita akan menghapus dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya manfaatnya yaitu melindungi kita dari mara bahaya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seandainya kita
berada di situasi yang berbahaya. Contohnya seperti kita berada di suatu ruangan yang terkunci, terus misalkan ada suatu bahaya, lalu kita merasa itu kan memang sangat berbahaya gitu. Lalu kita berzikir, insya Allah Allah akan melindungi kita dari mara bahaya tersebut gitu. Jadi ketika kita berzikir juga kita semakin dekat dengan Allah gitu. Kita akan selalu merasa dekat, karena ketika kita merasakan ketakutan lalu kita berzikir, kita merasa bahwa Allah itu selalu ada di sisi kita dimanapun kapanpun. Dan juga sebenarnya kapan sih berzikir ini dilakukan? Jawabannya, kita bisa laksanakan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun berzikir ini dilakukan, selama tidak saat berada di tempat yang kotor. Salah satunya yaitu kamar mandi. Ya, kita diperintahkan untuk tidak melaksanakan hal tersebut saat di kamar mandi, karena kamar mandi itu kan sifatnya kotor gitu. Jadi kita bisa melaksanakan saat kita tiduran, saat kita berjalan kaki, atau sedang melaksanakan pekerjaan contohnya gitu. Jadi kita bisa laksanakan berzikir ini secara santai teman-teman. Jadi sebenarnya ibadah yang paling mudah kita laksanakan itu yaitu dengan berzikir. Karena tadi kita sedang tiduran, kita bisa berzikir. Kita sambil jalan kaki, kita berzikir. Kita misalnya sedang merasa ketakutan, kita berzikir. Jadi kondisional, kita melaksanakannya bisa di mana saja. Dan juga contohnya sebenarnya zikir itu seperti apa? Kayak tadi misalnya bersolawat yang paling mudah itu seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu juga seperti istighfar, astagfirullahaladzim, kita ucapkan berulang-ulang kali. Ya, jadi teman-teman, berzikir itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus kapan dilaksanakannya. Namun memang ada beberapa anjuran seperti lebih baik dilaksanakan pada kapannya, seperti ada zikir pagi dan petang. Lalu juga kita lebih baik melaksanakan setelah selesai sholat kita berzikir yang minimal misalnya 33 kali setiap kali per kalimat. Contoh misalnya untuk zikir istighfar 33 kali, untuk bersolawat 33 kali, untuk bersyukur seperti alhamdulillah itu 33 kali, seperti itu. Jadi untuk kata secara khususnya tidak ada, namun ada anjurannya waktu dilaksanakan lebih baiknya itu kapan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tema kali ini cukup sekian, semoga ilmunya dapat dibagikan, bermanfaat, dan juga untuk pembelajaran kedepannya nanti untuk kita sebagai seorang manusia untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah kapanpun dimanapun, dan insya Allah akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan membawa positif untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.